warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita doakan Dewan Kepengurusan Masjid Nurul Ikhlas beserta para jamaah dan guru-guru kita yang mengimami, mengadani, merawat masjid ini dengan penuh keikhlasan. Semoga para pemimpin, orang tua kita semua yang memakmurkan masjid ini dan para jamaah senantiasa dilimpahi kesehatan, amin, dilimpahi keberkahan, dilimpahi keselamatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang sangat mulia ini. Allahumma inni asbahka minka fi ni'mah. Ya Allah, di pagi yang penuh dengan kenikmatan darimu, wa'afiyah dan kekuatan untuk menjalankan perintahmu, wasidrin fa'athmim, maka jadikanlah kenikmatan itu menjadi pelengkap dari kekurangan kami dan penyempurna bagi setiap kekurangan kami. Salam sejahtera Allah semoga terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sedaya dados umatnya dan pengikut setianya hingga kelak nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah yang tertinggi, surga Firdaus a'la ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami pada pagi hari ini akan mencoba menguraikan satu ayat di dalam surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah diprotes di Dirgantara 3, Ustaz, dulu perasaan kalau ada yang baca Quran itu gak disuruh baca Allah kalau di kampung saya. Jadi kalau selesai baca Shodaqallah. Lucu pertanyaannya. Jadi dalam hadis itu dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahabba syai'an fa aktsara dzikrahu." Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu hal, maka banyak menyebut sesuatu itu. Jadi kalau kita mengucap lafaz Allah pada saat ada orang yang baca Al-Quran,
itu bukan sesuatu hal yang diwajibkan, tetapi sesuatu hal yang dianjurkan. Karena ada gelora cinta itu Allah, Allah. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, orang yang beriman itu ketika mendengarkan kalimat Allah, ujilat qulubuhum. Ujilat itu hatinya itu bergerak. Wa idza tuliyat ayatuhum, ketika mereka membaca Al-Quran itu bertambah, zadatuhum imana. Maka ketika ngaji seperti ini, kemudian ada yang mengucapkan kalimat Allah, itu malah kalau saya nanti selesai ceramah, saya diprotes sama Ustadz Rosyidi, Pak Ustadz Rosyid, kalau ceramah itu jangan monoton, ada kayak solawatan-solawatannya dalam rangka mendukung apa yang beliau sampaikan. Kita seperti itu, oke? Panjenengan Pak Pujianto, oke? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan kami mengawali kajian pagi hari ini dengan membaca Bismillah, dengan membaca kalimat Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ar-Rahmani itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada siapapun, Pak. Orang yang sholat diberikan makan sama Allah, orang yang gak sholat diberikan makan sama Allah. Ar-Rahimi, zat yang maha pengasih penyayang hanya bagi orang yang beriman. Terus nanti ketika kita hidup di dunia itu, tipuan-tipuan di dunia ini akan hilang semua, Pak. Yang mereka mempunyai jabatan, jabatannya itu tidak akan berpengaruh. Mereka yang punya harta, hartanya sudah tidak membawa pengaruh. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dia hari suatu saat mulut ini ditutup dan semua berbicara di hadapan Allah. Diumumkan siapa orang yang beruntung dan siapa orang yang merugi. Di saat seperti itu hanya orang yang beriman yang Allah berikan kasih sayang. Maka bersyukur alhamdulillah, Pak. Kita oleh Allah diizinkan bisa sholat berjamaah. Kita oleh Allah diizinkan bisa sujud, diberikan kekuatan bisa masuk ke masjid. Masya Allah, kalau di masjid ini, kalau pagi-pagi kayak di Masjid Madinah. Masjid Madinah itu kalau pagi itu sejuk banget. Alhamdulillah di Masjid Nurul Ikhlas ini sejuk banget karena banyak AC-nya. Alhamdulillah. Ini bersyukur kita, Pak. Kalau di Makkah atau di Madinah sana ada 2 kali azan, Pak, mengingatkan kita. Yang pertama munculnya fajar kadhib, mulai waktu sholat malam, azan yang pertama. Masya Allah, semua itu bangun, semua pengen sholat.
Gak ada yang bangun keluar ingin mencari dunia, gak ada. Atau melihat Indonesia dengan Arab Saudi, gak ada. Tapi di saat keluar itu yang dicari hanya sujud kepada Allah. Sampai kemudian muncul azan yang kedua, baru kemudian menunggu dari soft mereka itu pengen sholat. Masya Allah. Inilah yang disebut kalau orang-orang itu beriman kepada Allah, mereka itu ketika melihat sesuatu hal yang mengingatkan dia kepada Allah, ujilat qulubuhum, hatinya itu akan tergetar, hatinya akan menangis. Makanya kita diberikan oleh Allah 2 resep, Pak. Karena sesuatu hal itu yang sering kita alami, terkadang sesuatu hal itu akan terlihat biasa saja. Kadang-kadang ketika kita jauh dari istri kita sehari 2 hari terasa kangen. Tapi giliran kita setiap hari ketemu dengan istri kita, kadang-kadang ada perasaan yang membosankan. Oleh Allah diberikan 2 jalan ketika kita seperti itu, agar kamu tidak bosan melihat kepada kenikmatan Allah. Yang pertama, alladzina yadhkurunallah, sering-seringlah engkau itu mengingat Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, berfikirlah atas kenapa Allah menciptakan ini. Di akhir ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tadi ketika saya datang ke sini, saya berdiskusi sama teman-teman. Beliau berkata, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Kadang hal-hal yang seperti itu menjadi sesuatu yang luar biasa, Pak. Kita diberikan kesehatan yang sempurna, apalagi sekarang musim pancaroba banyak yang sakit. Tapi ketika ada satu yang terlewat, sholat jamaah kita, zikir di waktu kita yang terlewat, waktu yang kosong kita lewatkan, sesuatu hal itu tidak untuk Allah, kita terasa biasa saja. Hal-hal yang seperti ini yang ditegur oleh Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berfikirlah atas apa yang Allah kehendaki kepada kalian. Kenapa Allah menciptakan langit? Kenapa Allah menciptakan bumi? Kenapa Allah menciptakan, sampai kita ini oleh Allah disuruh mikir tentang nyamuk, Pak. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Kamu ini disuruh melihat nyamuk, kok bisa Allah menciptain nyamuk ba'udatan fama fawqaha, sampai yang lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Kalau orang yang beriman, dia itu akan bertambah keimanannya kepada Allah. Nangis, Pak. Nabiullah Daud itu pernah protes sama Allah. Kenapa Allah menciptain ulet yang kecil kayak begini, kata Nabiullah Daud. Kemudian dengan izin Allah, ini ulat kemudian berbicara kepada Nabiullah Daud. Hai Daud, ana akhluqun nas, aku diciptakan oleh Allah. Yang pertama, ditugaskan setiap malam membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disuruh baca tasbih, Pak. Berapa? 1000 kali. Ini ba'udah wa ma fawqaha, lebih kecil daripada nyamuk. Oleh Allah diberikan tugas seperti itu. Kadang kita ini suka lupa, Pak. Kalau malam kita ini yang kita ingat banyak makhluknya Allah atau Allah.
yang kita sebut banyaknya Allah atau mungkin yang lain, kita sama ba'udah saja kita ditegur, Pak. Fa'ammal ladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Dan kalau orang-orang kufur kepada Allah, maka mereka berkata, ngapain Allah membuat perumpamaan seperti ini? Ngapain Allah nyuruh kita untuk berpikir? Ngapain Allah nyuruh kita ini untuk melihat? Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah orang-orang yang disesatkan oleh Allah kecuali diawali dari sifat fasik. Diterangkan lagi oleh Allah, ma huwal fasiqin. Apa sih yang dimaksud orang fasik? Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang dahulu di alam ruh, kita ini oleh Allah diambil kesaksiannya, Pak. Alastu birabbikum, apakah engkau saksikan aku Tuhanmu? Apakah nanti ketika di dunia engkau akan taat kepadaku? Apakah hanya aku yang engkau cintai? Semua menjawab roh ini, bala syahidna. Betul ya Allah, nanti saya akan di dunia akan taat kepada engkau. Nanti di dunia saya akan hanya mencintai kepada engkau. Nanti di dunia hanya engkau yang akan aku sibukkan. Tapi kemudian orang-orang yang fasik itu tidaklah mereka mengikat semakin kuat dengan Allah, justru wa yufsiduna fil ardh, berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan gak usah jauh-jauh, Pak. Gak usah melihat kerusakan ngebom, gak usah. Di mata kita kadang suka melihat aib orang. Di mata kita suka melihat apa yang diharapkan Allah. Ini kuping kita kadang-kadang suka melihat aibnya orang. Kuping kita jarang dengerin Al-Quranul Karim. Mulut kita diciptakan untuk baca Al-Quran, bersolawat, berzikir. Panjenengan sekali-kali lihat, Pak, mohon izin ya, orang yang gak bisa bicara. Orang yang gak bisa bicara itu yang diinginkan mereka seperti orang yang bisa bicara, Pak. Kalau ada orang yang gila, ODGJ, Pak, yang dia inginkan adalah kesehatan seperti umumnya orang. Tapi kadang-kadang kita ini ketika diberikan kenikmatan sama Allah, ini kenikmatan gak dipakai untuk yang diinginin Allah, justru malah sering kita ini digunakan untuk selain mencari ketaatan kepada Allah. Maka nanti ketika orang-orang seperti itu disindir sama Allah. Orang-orang yang seperti itu walaupun masuk surga mereka itu akan nyesel. Kenapa dulu waktu di dunia saya bisa banyak baca Quran, tapi saya kok gak mau? Ketika dulu saya di dunia bisa sholat jamaah, gak mau. Ketika saya itu di majelis ilmu bisa hadir, gak mau. Ketika saya dulu di dunia saya banyak bersedekah, bisa bersedekah, gak mau. Ketika saya di dunia ini mampu untuk menjalankan kebaikan, saya gak mau. Mereka nyesel, Pak. Mereka nyesel ketika di akhirat nanti melihat saudara-saudaranya yang gak mampu tapi punya etos kerja yang kuat. Ayo beramal soleh karena Allah. Surganya tinggi-tinggi, Pak. Tempatnya tinggi-tinggi, dimannya tinggi-tinggi, dilihat sama kita. Ya Allah, dulu kenapa kok kita di dunia ini males? Ya Allah, kenapa di dunia ini saya kok banyak lalai? Kenapa di dunia ini saya kok banyak meluangkan, menghilangkan waktu-waktu dengan Allah? Ini ditegur oleh Allah. Maka berpikir untuk melihat kebesaran Allah adalah jalan agar kita ini semakin dekat dengan Allah. Seperti kita ini, Pak. Panjenengan ada di dalam majelis ilmu ini, tujuan pertama adalah mencari ridha Allah. Yang kedua mencari ridha Rasulullah. Yang ketiga kita mempelajari hukum-hukumnya Allah. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang agung yang menciptakan kita. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari 'alaqah. 'Alaqah itu air mani yang menempel di dinding rahim. Maka di sini dikatakan 'alaqah.
yang dari situ disempurnakan oleh Allah, diberikan penglihatan, pendengaran, disempurnakan tubuhnya, dan itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Masya Allah, Pak. Makanya sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang ketika mengaji, kemudian dengan mengaji itu 1 menitnya saja atau 1 detiknya menjadikan dia futuh terbuka untuk mencintai Allah, itu pahalanya melebihi 700.000 ketika orang itu malamnya ibadah, paginya berpuasa. Hebat, Pak. Orang yang mengenal Allah itu sesuatu hal yang sangat keren, sesuatu hal yang sangat ampuh, sesuatu hal yang sangat hebat. Maka pentingnya kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ahli ibadah ketika mereka ibadah, ketika mereka maksiat, mereka itu enggak takut dengan neraka, itu enggak takut. Sampai Abu Nawas saja itu, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku bukanlah golongan ahli surga, wala aqwa ala naril jahili. Tapi kami enggak kuat, Pak, masuk neraka enggak kuat, ya Allah. Para ulama, para orang-orang yang dekat dengan Allah itu ketika mereka itu jauh dari Allah, yang dia khawatirkan ketika dia itu tidak nyaman dengan Allah. Ketika kita ini sudah tidak nyaman dengan Allah, Pak. Saya sering lihat orang-orang di video itu, orang diskotik. Saya sering lihat, Pak. Yang dicari apa sebenarnya? Apa? Cuk. Maniyah, mal-murad, mal-muqsad. Uang dihambur-hamburi sampai kemudian disawer. Maniyah, mal-murad, mal-muqsad. Oh, ternyata ini hatinya, Pak. Hatinya, kiblatnya, kenikmatannya bukan sesuatu hal yang di hadapan Allah, tapi sudah al-hawa, al-mata'. Jenengan leh mirsani teng Quran, ad-dunya mata'ul ghurur. Mata niku artosipun artinya adalah kesenangan yang terbatas. Mata ad-dunya mata'ul ghurur. Mata niku artinya adalah kesenangan yang terbatas. Ketika kita sehat, ada masanya sehat, diambil kesehatannya oleh Allah. Apalagi al-ghurur yang seperti itu, sampai disawer, sampai nyanyi dangdut, maniyah, mal-murad, mal-muqsad. Ini yang dikhawatirkan orang-orang ahli ibadah, Pak. Saya tuh takut kalau maksiat itu saya nggak nyaman dengan Allah. Saya nggak ingat, saya tuh takutnya nanti kalau saya itu kalau nggak nyaman sama Allah, saya nggak nyaman. Maka pernah Imam Ali, Imam Sayyid Imam Malik itu pernah, Pak, nangis sampai kayak anak kecil. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Niku ketika nangis ditanya sama muridnya, kenapa jenengan nangis wahai Imam? Apakah uangnya hilang? Apakah saudaranya dianiaya? Tidak. Beliau itu nangis hanya karena tadi lupa masuk apa dengan kaki apa, dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ini loh, Pak. Ini yang sering kita hilangkan itu sekarang ini. Orang akhir zaman itu yang sering kehilangan ini sambungan ini nih, Pak. Sambungannya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah ini sudah banyak yang kehilangan, Pak. Ada seorang murid, Pak. Muridnya itu kalau berdoa itu senantiasa diijabah sama Allah. Terus ulama itu kemudian bertanya kepada murid itu, kamu kok kalau doa diijabah oleh Allah, itu resepnya apa? Ya resepnya dari doanya dari kiai. Ternyata doanya itu bukan doa umum, Pak, tapi doa ketika orang itu mendoakan orang yang sedang akikah.
Tapi karena dia itu sambungan hatinya dengan Allah kuat, sehingga oleh Allah dikabulkan hajatnya. Ini sekarang yang suka orang kehilangan ini sambungannya. Hati kita kemana? Sambungan kepada Allah sangat lemah, Pak. Sambungan kepada Rasulullah sangat lemah. Ini yang sekarang kadang-kadang menjadi problematika. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afillahi syakku fatiris samawati wal ardh. Wahai hambaku, apakah kamu ragu aku yang menciptakan langit dan bumi? Wahai hambaku, apakah kamu ragu aku yang menciptakan? Allah itu sampai cemburu sama kita seperti itu. Kenapa engkau banyak menyebut kekasihmu? Kenapa engkau banyak menyebut orang yang kau cintai, sedangkan aku yang setiap hari itu menyayangimu, yang setiap hari memberikan nafas, yang setiap hari memberikan makan, yang menundukkan langit dan bumi. Dzalulam famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, yang menundukkan langit dan bumi dan darinya Allah memberikan rezeki kepada kamu. Kenapa kau lupa? Kenapa kau banyak lalai kepadaku, wahai manusia? Ini jadi pertanyaan kita. Maka sifat ar-rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang mencintai dan beriman kepada Allah. Jadi beriman itu bukannya tasdik, Pak, bukan hanya membenarkan, iqrar bil lisan wa amalu bil arkan, tidak, tapi tasdiqum bihabbah, kebenaran atau membenarkan semua yang datangnya dari baginda Nabi besar Muhammad, yang datang dari Allah dengan kecintaan. Mana ini kalau ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi membaca ayat man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalih. Man jaa barang man utawi sapane wong, man utawi sapane wong, man bagi siapa orang jaa yang melakukan bil hasanah dengan setiap kebaikan, falahu 'asyru amsalih, maka oleh Allah baginya diberikan 10 balasan kali lipat. Sekarang begini, Pak, kita ini harus cerdas. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kami bersikap? Kebetulan kami punya teman di mana sekarang zaman media sosial yang mungkin mau nggak mau kita bisa menyaring. Kebetulan teman itu punya mursyid lewat media sosial. Nah, mursyid itu mengajarkan hal-hal yang kebaikan, di mana mursyid itu mengajarkan ayat-ayat Quran yang maksudnya ayat-ayat Quran itu dibaca berapa kali akan mendatangkan sesuatu yang mudarat, dan mungkin seperti saya kan orang awam, Ustaz. Nah, kemudian mursyid itu diikuti, dan setiap dia berdoa, seolah dia mempunyai keyakinan bahwa itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Yesus, yang bacaannya dari ayat-ayat suci sampai berapa kali. Itu aja, Ustaz, yang kami tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan saya sekali ya. Mohon izin Bapak sepindah kula mohon maaf. Siapa mursyidnya dulu saya harus tahu, Pak. Namanya siapa? Mursyid niku artosipun guru petunjuk jalan. Iku dalam bahasa Tori
Jadi ilmu itu macam-macam Pak. Perkembangan ilmu itu kemudian membuat satu kesimpulan, ada yang namanya ma'rifat, thariqah, ada yang namanya hakikat, namanya syariah. Sebenarnya ini hanya ilmu doang. Sebenarnya di dalam Quran cuma dikatakan walikulli syir'atu walikulli ja'alna minkum syir'atu wa minhaja. Allah itu menjadikan syir'ah aturan, dan aturan itu untuk kebaikan kita. Kemudian ada seorang mursyid. Nah, itu bahasa mursyid ini bahasa thariqah. Sinten dulu. Kalau sudah tahu saya, baru saya bisa menyimpulkan ini yang mursyid benar, ini yang betul, ini yang enggak betul, ini yang betul. Gitu. Nah, kemudian kalau medianya media sosial itu HP atau apa, hal seperti itu menjadi suatu hal yang lumrah Pak. Kalau media itu bisa apa saja, bisa telepon, bisa surat, bisa HP dan seterusnya. Tetapi yang harus diperjelaskan adalah mursyidnya ini siapakah dia. Kalau mungkin Syekh Hisham Al-Kabbani, kalau mungkin yang dari Thariqah Ba'alawi, ada seorang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim, ada Al-Habib Zain bin Sumit. Kalau di Jawa Bahya Khalwani, kalau di Thariqah di Lampung itu ada namanya Ki Khalik Amrullah. Kalau di Surabaya Bahya Asrari panjenengan yang Surabaya mungkin pernah mengikuti Bahya Asrari Thariqah Naqsabandiyah Qadariyah. Dan itu harus dilihat siapa mursyidnya dulu. Siapa Pak mursyidnya Pak? Pakai mic Pak. Bercanda nih. Mursyidnya tuh jadi dia cuma kenal lewat YouTube gitu Ustaz. Jadi dia mengaku sebagai Syarifah gitu. Namanya juga siapa? kenal nggak lewat media sosial Ustaz. Jadi nggak kenal. Kalau saran saya, panjenengan mungkin kalau kesulitan mencari guru banyak baca sholawat. Ibu Pak, jadi mursyid kita ini sholawat kita kepada Allah, kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau tentang mursyid yang ngambil dari YouTube, saran saya harus bertalaqi dulu. Talaqi itu bertawajuh. Jenengan perso akhlaknya bagaimana, jenengan tahu bagaimana kepribadiannya, jenengan tahu akhlaknya, ilmunya, nanti jenengan ikuti. Tapi kalau di YouTube gak apa-apa bagi yang sudah bertalaqi. Bertalaqi itu yang sudah pernah bermuwajjah atau bertemu. Tapi kalau saran saya ketika hanya nama seorang sayyid, seorang habib, atau seorang ajengan, seorang ulama, seorang ustadz, jangan dulu diambil mursyid. Dilihat sambungannya dulu, dia itu kepada Allah dan Rasulnya atau sambungannya kepada dunia. Ini penting ya. Mursyid itu di sini banyak, makanya tadi Pak Ustadz Pujianto mengatakan mursyidnya Ustadz Rosyid. Loh gak apa-apa beliau turut mursyid penunjuk jalan. Dengan barokahnya Pak Rosyid, di sini banyak ustadz-ustadz yang enggak mau tesnya. Ada saya datang ke sini, siapa lagi? Ustadz siapa lagi Pak? Setiap hari Ahad ini bagian dari petunjuk jalan menuju kepada Allah. Tapi kalau mursyid thariqah, beliau belum sampai ke situ. Jadi kalau saran saya, walaupun namanya Syarifah Sayyid, harus pernah bertawajuh, bertalaqi, ya. Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Jadi Allah niku ketika mengajarkan kepada malaikat, kepada baginda Nabi besar Muhammad, tidak langsung Allah wujudkan dengan zahirnya, tapi diperintahkanlah Jibril. Jibril itu julukan sinten? Syadidul Quwa. Nabi malaikat Jibril itu megang bumi itu yang termawon, Pak. Bumi ini pegang yang termawon. Niku oleh Allah diberitakan untuk ngajar kepada Nabi Muhammad. Niku setiap hari. Niku kalau ketemu niku tasyahud akhir begini, terus berhadap-hadapan.
Maka ini salah satu thariqah orang yang berilmu itu harus bertawajuh. Wonten, ya, seperti ini melihat nih. Ini penting, sanad ilmunya nanti akan bersambung. Maka tugasnya panitia yang seperti ini harus benar-benar teliti. Jangan sampai kemudian mengambil sanad ilmu yang tidak mempunyai irtibat dengan para ulama, yang tidak punya hubungan sambungan kepada Rasulullah. Ngerti ya? Jadi jawaban saya kalau di YouTube, saya minta tolong ditemuin dulu. Setelah itu kalau jenengan mantap, jenengan sudah benar-benar kuat, oh ini baik untuk kebaikannya zahir batin, jenengan ikutin. Tapi kalau belum, saya sarankan jangan. Karena hati itu kalau ingin punya guru, pemimpin ruh kita itu harus benar-benar kuat. Moga yang berkenan lintun